Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, with Sora Yo Personal Tarot Tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe YouTube channel ini agar bisa semakin maju dan berkembang. Dan Sora doakan untuk kamu yang mensubscribe Sora, Sora doain banyak banget rezekinya. Oke, hari ini kita mau baca tentang apa ya? Aku hari ini mau baca dengan tema ya, yang hatinya berdesir melihat kilaumu. Wah, jadi ada yang menurut orang ini kamu kan berkilau banget nih, dan tiap kali lihat berkilauan kamu hatinya berdesir-desir ya, hatinya kayak deg-deg swear gitu ya. Mari kita akan memulai pembacaannya. Semoga kamu hal-hal baik akan bisa terjadi sepanjang pembacaan ini. Kita mulai dulu siapa orang ini secara garis besar aja ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, kamu berdealing dengan orang ini, kamu ketemu di suatu hari di musim panas, ya. Jadi bisa saja itu di bulan Juni, Juli, Agustus, ya. Atau memang dia itu berasal dari kamu bertemu dengan dia di suatu tempat yang memang terkenal dengan pantainya, ya, atau terkenal dengan panasnya. Itu juga bisa karena summer ya, summer itu ngomongin soal musim panas, dan di sini ada gambar pantai. Jadi bisa saja kamu bertemu sama dia pada saat lagi liburan atau sedang kerja di kota-kota yang terkenal dengan pantainya atau negara yang terkenal dengan pantainya, apapun itu ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu juga berdealing dengan orang yang selalu ceria, orang yang selalu bersemangat gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat, orangnya itu berorientasi terhadap aksi. Jadi orangnya selalu bersemangat ya, kadang-kadang sangat bersemangat, bergairah. Dan sebenarnya dia adalah orang yang cukup cerdas kalau Sora lihat di sini. Ini bisa saja juga dia berdealing dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada unsur airnya ya. Oke, entah di kelautan, entah di perairan, olahraga air kah, atau mungkin sekedar punya kafe, itu kan ada unsur airnya ya. Silakan di Google apa aja sih usaha dengan elemen air. Oke. Berikutnya kita mau lihat ciri-cirinya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu punya ini ada warna hijau. Bisa saja memang dia penyuka warna hijau, atau ketika kamu ketemu sama dia sedang pakai baju warna hijau atau kamu pakai baju warna hijau, ini warna hijau mendominasi. Tapi di sini kalau Sora orangnya ingin bertumbuh dan berkembang, ya, juga orang yang punya hasrat yang tinggi, dan orang yang memakai sekali hati dan perasaannya. Ada orang yang cenderung romantis dan pecinta. Soalnya jadi ingat lagunya, aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Ketahuan deh ya lagunya ya. Oke, di sini juga kalau Sora lihat, orang ini juga punya cakra mata ketiga yang sudah cukup terbuka, ya. Ini artinya adalah orang yang mungkin intuisinya juga bagus, orang yang cenderung telah melewati perjalanan spiritual yang baik. Jadi mungkin kalian berdua memang sama-sama punya level spiritual yang sama. Dan di sini orang yang kalau Sora lihat punya banyak kebijaksanaan, ya. Jadi kalau Sora di sini, energi orang ini yang berdesir tiap lihat kamu, orang yang positif sebenarnya energinya ya. Nah, kalau Sora udah bilang di sini tadi ada ngomongin soal intuisi, orang ini memang dari awal punya sebuah intuisi yang kuat sama kamu, ya. Hubungan kalian tuh memang banyak diliputi oleh intuisi. Jadi dia sedang merasa apa, mungkin bisa kamu rasakan. Dia sedang kepikiran apa, bisa kamu rasakan. Kalau Sora di sini, orang ini juga berusaha untuk banyak introspeksi, melihat ke dalam dirinya dia. Jadi orang yang berusaha untuk lebih banyak introspeksi, melihat kedalaman dirinya dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, secara jiwa memang kalian itu seperti sudah tidak asing lagi. Jiwa kalian itu sudah seperti pernah melewati suatu proses perjalanan yang sama-sama. Artinya di sini ada koneksi secara empati, ada koneksi secara jiwa, atau bisa juga Sora bilang ngomongin ada energi beberapa yang bisa bertelepati. Bahasa anak kekinian sih bilangnya ngonek. Oke. Sekarang kita mau lihat ya, kenapa sih ya, itu ciri-ciri secara garis besar. Sekarang kita mau lihat ya, kenapa sekiranya dia itu berdesir-desir ya setiap
melihat kamu, mengingat kamu, atau mungkin berkomunikasi sama kamu. Jadi ingat lagu lagi ya. Apa? Jantungku bergetar, na 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 na. Na 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 na. Itu loh lagunya. Lupa soal liriknya. Oke, kita melihat ya, kenapa hatinya berdesir tiap melihat kamu. Wow. Oke. Kalau suara lihat di sini, ya, kamu itu buat dia adalah orang yang balance, ya. Kamu orang yang terbuka dan kamu orang yang tidak mau untuk menghindari konfrontasi, ya. Jadi dia menyukai kamu karena kamu orang yang gini loh. Kamu tahu momentumnya kapan kamu tepat untuk mengurus masalah itu atau kapan tidak, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, kamu lebih kepada tidak mau, dia melihat kamu tidak mau terjebak terhadap situasi dan kondisi yang salah. Jadi di sini kamu tahu saat yang tepat melihat momentum harus bersikap seperti apa dan harus bagaimana. Ya, kadang-kadang kesannya kita menghindar dari suatu masalah, padahal itu adalah strategi. Jadi dia lebih melihat kamu punya pertimbangan strategi. Kapan yang tepat harus kamu menghindar, sama kayak perang. Ya, ada saatnya kita harus menyerang, ada saatnya kita harus bertahan, ada saatnya kita harus mundur dulu, ya, karena semua pakai taktik. Dia melihat kamu orang yang pintar, tidak mau terjebak terhadap situasi yang salah atau kondisi yang kurang tepat, walaupun kesannya kok kayaknya chicken ya, nggak berani ngadepin masalah, bukan gitu, tapi lebih kepada memakai strategi. Itu yang dia kagumi dari kamu. Ingat ya, dia orang pintar itu akan menyukai orang yang pintar juga, pasti, ya. Oke. Dan dia merasa bahwa ya kamu itu punya sisi yang punya sisi lain yang selalu bisa bikin dia penasaran. Ya, kamu tuh punya sisi-sisi yang dia tuh kayak pengen tahu gitu loh, sisi kamu yang lain itu gimana sih sebenarnya gitu loh. Jadi ada sisi yang kamu selalu bisa membuat dia penasaran. Kamu ramah, tapi di satu sisi juga kamu bisa bikin orang penasaran ke kamu. Kamu ramah, tapi mungkin tidak semudah itu ya. Artinya ramah bukan berarti murahan. Ramah itu bukan berarti gampang didekati gitu aja kayaknya murahan gitu. Enggak. Itu yang dia lihat. Kamu tuh punya sisi yang berbeda, yang membuat dia itu pingin lihat sisi yang lain. Kamu bisa bikin dia penasaran. Ya. Selain itu, dia juga melihat kamu adalah seorang yang sangat-sangat penyabar. Ya. Kamu sangat penyabar. Kamu juga sangat positive thinking, harapan-harapan kamu sangat positif, ya. Secara energi, kamu selalu memanifestasikan hal-hal yang positif. Sehingga, ya, energi manifestasi yang positif ini menjadi energi yang menular buat dia. Ya, dan dia selalu melihat kamu itu sebagai seseorang yang beruntung. Ya, dan dia di satu sisi merasa beruntung untuk bisa kenal sama kamu. Ya, karena memang secara rezeki pun kamu bagus gitu ya. Jadi ada desir-desir ikatan dan perasaan yang energi yang membuat dia nyaman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ya, kamu itu bisa tipe yang cool ya. Artinya bukan cuek, tipe yang tenang, santai, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Tapi di satu sisi kamu tetap waspada. Ya, jadi orang yang tahu bagaimana menjadi tenang, kapan menjadi lebih cool atau chill, tapi selalu bikin orang penasaran. Kamu selalu menjadi seorang trendsetter. Ya, trendsetter di mana artinya kamu selalu membuka hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan sama orang. Kamu suka menjadi berbeda. Ya, kamu suka menjadi yang berbeda, ya. Jadi kamu tuh kayak seneng sama tantangan. Kalau ada tantangan, itu buat kamu adalah sebagai sesuatu, baiklah, ini saat yang tepat untuk kita eksplorasi mulai hal-hal yang baru. Ya, kamu itu seperti tidak habis-habis idenya, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan kamu tuh orang yang tegas, ya. Jadi di satu sisi, aura ketegasan kamu membuat dia itu merasa, aku kok suka ya. Gitu loh, sama orang yang punya aura kepemimpinan, aura yang nggak pengen sama orang lain, aura yang pengen beda. Di sini kamu punya semacam pride,
ya. Yang kamu jaga, kamu berusaha menghormati diri kamu sendiri, ada aura supaya orang respect juga sama kamu. Jadi kamu nggak sombong, tapi kamu berusaha untuk kayak tahu posisinya gimana sih kalau kita pengen dihargai dan dihormati sama orang. Ya, kamu juga orang yang tajam dalam berpikir. Analisa kamu sangat bagus, ya, dan kamu sangat fokus. Ya, kamu tuh kalau udah lagi fokus, kamu akan kejar gimana pun juga ke sana. Ya, jadi orang-orang yang memang dengan energi-energi fokus, energi-energi yang punya target, energi-energi orang yang bold. Ya, bold itu artinya kalau makanan, ibaratnya makanan, kamu tuh rendang atau gulai, ya, bumbunya itu mendok kalau bahasa Sora. Itu energi kamu. Ya. Kamu tuh akurat, impresif, punya banyak kemampuan, sehingga memang kalau dari segi karir atau kerjaan ya, karir dan kerjaan kamu ini pun kamu shining di karir atau kerjaan kamu. Ya, ada yang mungkin kayak jenjang karirnya naik terus, pencapaian target juga bisa selalu dicapai. Terus kalau misalnya kayak kalau punya usaha sendiri dari A sampai Z kamu bisa presisi untuk memperhatikan, untuk kontrol gitu loh ya. Kalau Soroti sini orangnya itu bisa tek juga gitu loh. Jadi dia Soroti ya, orang ini senang sama orang yang energinya tegas. Energi nggak yang pelintat, pelintut ke sana kemari. Ya. Kamu juga orang yang fleksibel. Ya, kamu orang yang fleksibel, mudah menempatkan diri dalam situasi dan kondisi. Jadi orangnya nggak kaku. Ya, orangnya gampang menempatkan diri dan adaptasi, ya. Dan kamu membebaskan diri kamu dan orang lain untuk berekspresi sesuai dengan dirinya. Ya, jadi dia merasa kayak kok kamu ini ya mudah banget untuk membawa kamu atau mudah banget dekat sama kamu, bisa gampang untuk berbaur. Karena apa? Karena kamu gampang penyesuaian, orangnya nggak kaku-kaku amat, santai aja gitu ya. Dan dia merasakan dekat sama kamu tuh ada periode yang sangat menyenangkan untuk enjoying time sama kamu. Oke. Di satu sisi kamu ada sisi unbreakable. Artinya menjatuhkan kamu itu tidak mudah. Kamu punya mental dan jiwa yang tough. Ya. Semakin kamu tough, semakin kamu kuat, semakin kamu jadi pribadi yang tahan banting, dia makin suka. Ya, makin yang kayak ini bukan cowok atau cewek biasa nih, ya. Kamu memang ada sisi keras kepala, tapi makin kamu keras kepala, makin kamu kekeh, makin kamu kuat, dia tuh semakin kayak, wah ini orang sangat mandiri. Jadi ada sisi dia terpukau sama kamu, ya, terpukau sama kekuatan kamu untuk bertahan, ya. Jadi kayak kamu tuh selalu siap dalam situasi atau apapun dan determine ya. Jadi tidak gampang menyerah. Energi seorang pejuang. Energi heroik itu terasa sekali di pembacaan Sora. Tidak ada orang yang tidak suka sama sosok pahlawan atau sosok yang punya energi pahlawan, ya. Kamu juga punya banyak sekali kemampuan atau banyak sekali energi dari seseorang yang serba bisa, ya. Kamu tuh bisa ini, bisa itu gitu ya. Dan kamu juga di sini yang punya energi dari multi talent ya. Sambil kerja, sambil mungkin punya usaha sampingan misalnya ya, terus habis itu sambil kuliah lagi atau sambil belajar lagi hal yang lain. Ya. Jadi kayak kamu selalu juga mampu dianggap sama dia menyelesaikan berbagai masalah. Jadi orang yang sangat capable ya. Orang yang serba bisa. Ya, orang apalagi yang kalau ada masalah, kamu tuh bisa loh nyelesain masalah itu, bantu orang untuk nyelesain. Jadi energi-energi dari penyelesai masalah. Di sini ada energi dari divine maskulin dan divine feminim yang berimbang, ya. Kamu juga punya intuisi yang sangat bagus. Sudut pandang persepsi kamu sangat berbeda. Lihat deh, angka 1 adalah angka maskulin, angka 2 adalah angka feminim. Angka 1 dan angka 2-nya sama-sama berjumlah 3. Ya, sama-sama ada sisi feminim dan sisi maskulin di dalam diri kamu. Kamu ada sisi maskulin nih, dominannya ada, tapi kamu tidak melupakan sisi feminim kamu. Kalau kamu seorang perempuan, kalau kamu laki-laki, kamu ada sisi feminimnya, tapi tidak lupa sisi maskulin kamu. Karena manusia itu pada dasarnya punya dua sisi itu, hanya lebih dominan ke yang mana. Ya, kamu punya insting yang jelas, ya, dan kamu juga punya perencanaan masa depan yang sangat
bagus ya, sehingga dia merasa kalau sama kamu nih orang nih punya potensi buat bisa punya masa depan yang baik. Jadi itu salah satu pertimbangan dia ya, karena kamu melihat ketiga unsur, masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Unsur-unsur ini yang bisa dia lihat dengan berbagai sudut. Sebentar ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, kamu punya pandangan terhadap masa depan itu yang udah jelas, yang udah pasti. Itu sih kalau yang dia merasa kayak kenapa sih aku tuh kok kayak berdesir banget tiap lihat kamu, karena di sini kalau Sora lihat atas kelebihan-kelebihan tadi ya. Tapi ini memang lebih kepada relationship itu yang berorientasi terhadap relationship yang berkembangnya pun banyak karena ada kecocokan ya gitu. Apa yang mau dia sampaikan? Kalau Sora lihat di sini, dia merasa kalau sama kamu akan bisa menjadi seseorang yang pasangannya tepat ya. Kalau Sora lihat di sini, dia merasa di sini ada yang melihat kamu sebagai orang yang bisa dianggap untuk bekerja sama dalam membangun yang namanya finansial. Jadi bisa jadi power couple ya. Pasangan yang kalau sudah jadi satu itu kayak sangat powerful ya, baik dari segi mungkin finansial, dari bentukan kesehari-harian ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh memang dari awal sudah merasakan ada koneksi ya. Jadi pertama kali kenal sama kamu langsung tertrigger, langsung terkoneksi dan banyak membawa pembelajaran. Jadi kamu tuh bisa ada nervousnya, bisa ada gugupnya, bisa ada perasaan-perasaan yang campur aduk, karena kamu men-trigger banyak hal di dalam dirinya dia. Ya, bisa saja dia mungkin awalnya memang orang yang santai dan cuek gitu ya, tapi kamu bisa menarik perhatian dia lebih kalau Sora lihat di sini ya. Dan ada energi dari tarik-menarik di antara kalian. Ya, kalau Sora lihat di sini, dia merasa kamu itu memang ada sisi yang berbeda dari dia, tapi sisi yang saling berbeda ini justru saling melengkapi dan saling tarik-menarik. Ya, jadi wow, langsung keluar 4 ya. Sebentar, Sora nggak ambil dulu, karena ini memang belum siap. Langsung merasa energi magnet tarikannya itu tidak bisa dipungkiri. Oke. Meskipun kalian punya perbedaan pandangan, tapi semakin dia gemes sama kamu, semakin dia salut sama kamu, semakin dia merasa tertarik. Kalau Sora di sini, sisi misterius dari antara kamu, dia juga jadinya mungkin ada sisi yang kamu nahan, dianya nahan. Semakin ada misteri di antara kalian, justru itu yang membuat hubungannya penasaran dan penasaran lagi, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ngebuat hubungan ini, kalau Sora lihat di sini masih banyak yang mungkin tidak terang-terangan menunjukkan langsung dia suka sama kamu ya, tapi lebih kepada dia mengobservasi, melihat dulu gitu ya. Jadi lebih kepada berhati-hati ya. Jadi kayak dia lebih kepada seseorang yang step by step banget pergerakannya. Jadi dia sebenarnya bukan nyembunyiin sih, tapi lebih kepada tidak langsung to the point menunjukkan rasa suka dia dan sebenarnya dia deg-degan sama kamu, karena dia merasa segala proses itu perlu ada movement atau pergerakan yang lebih teratur. Di sini juga seorang melihat dia sangat menyukai sisi loyalan kamu, kesetiaan kamu. Kesetiaan jadi salah satu kunci terbesar yang membuat dia itu mengagumi kamu. Ya, ikatan di antara kalian menjadinya menguat dan dia merasakan kamu kemungkinan besar adalah memang cinta sejati yang selama ini dia cari. Karena ada begitu banyak hal yang dia langsung merasa klik, merasa cocok, ya, dan bisa saling menghealing. Ya, jadi di sini kalau Sora lihat, memang kamu berdealing bukan dengan orang yang gampang atau mudah. Ya, makanya dia juga bisa melihat kamu bukan orang yang gampang atau mudah. Ya, kalau Sora lihat di sini ada energi dari healing, ada energi dari orang juga yang punya kekecewaan mungkin di masa lalu, relationship yang tidak berjalan dan sesuai. Kamu juga mungkin begitu. Jadi sama-sama lebih kepada dia langkahnya hati-hati ya, untuk healing dulu, untuk diri lebih fokus untuk jadi sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini nih ngomongin banyak sekali komunikasi yang bebas, banyak sekali komunikasi yang saling terbuka. Ya, tapi yang pasti dia selalu menantikan saat untuk bisa berintimasi atau bisa dekat dengan kamu.
ya. Kalau suara di sini intimasi secara jiwa atau intimasi secara fisik, ya memang ada beberapa di sini juga yang mungkin bahasa cintanya adalah physical touch ya, sentuhan secara fisik. Itu yang membuat dia nyaman dan berdesir tiap kali dekat kamu ya. Apa namanya, sentuhan-sentuhan kamu mampu membuat dia merasa bergetar. Oke, secara garis besar apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Di sini kalau Sora lihat ada satu perasaan kebahagiaan, akan punya potensi sesuatu yang lebih positif, adanya perayaan, artinya akan banyak hal-hal yang positif mungkin terjadi ke depan sama hubungan ini. Ya. Jadi kayak hubungan yang banyak hal manis, hubungan yang banyak juga prosesnya maju sama-sama. Kalau Sora lihat di sini, ini hubungan yang outcome-nya kemungkinan besar sangat bagus ya. Hubungan yang sangat bisa saling berkorban, saling bertumbuh, saling mengisi gitu ya. Hubungan yang ini oke banget sih, hubungan yang power couple banget. Ya, intinya seperti itu Sora lihat. Ya, hubungan yang banyak mengalami proses transformasi secara jiwa untuk kamu dan dia. Jadi ini hubungan akan terus berkembang, tapi arahnya sangat-sangat positif. Sora melihat ke sini ada potensi untuk ke arah yang lebih serius ke depannya. Ya, ada dia punya sisi kepercayaan diri, dia jalan sama kamu, akan banyak hal-hal positif yang akan mungkin terjadi ke depannya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Libra, ada Aries, ada Cancer, Scorpio, Leo, Capricorn, Gemini, Aquarius, Capricorn, Scorpio, Aries, Leo, dan Scorpio lagi. Jadi bisa dibilang Scorpio ya. Scorpio, Aries, Leo, dan Capricorn cukup mendominasi dalam pembacaan ini. Oke, kita akan mau coba lihat untuk alfabetnya. Ini bisa inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama tempat, atau nomor kendaraan ya. Oke, IZA, PPMU, BF, VIID, wow, I-nya kencang sekali. Dan N serta J. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Tinggal di pause, bisa di zoom kalau memang merasa kurang jelas, atau diulang aja tadi seorang ngomong apa ya. Ada S dan tambahan lagi dari Q. Oke, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai ke akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Bilang positif dan buang yang negatif dari video ini. Dan yang ingin personal reading, linknya ada di bawah ya. Dan yang pengen kirim super sticker, akan Sarah bacakan satu kartu free untuk perjalanan percintaan kamu. Terima kasih dukungannya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.